Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat beraktivitas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ghazali Rahman dari kelompok 5 yang akan memandu atau menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya kita semua dapat mendengarkan presentasi kali ini. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi menyampaikan materi mengenai perkembangan masa dewasa dini, penyesuaian sosial pribadi, pekerjaan, dan keluarga, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 2, yaitu Ibu Dr. Rianti Rahmayani Jamail SPC MPD, dan Bapak Muhammad Arsad MPC Psikolog, dan Bapak Hendro Yulius Suryoputro SPD MSI, serta teman-teman yang saya banggakan semuanya. Dan yang tentunya yang saya sangat banggakan sekali juga kepada teman-teman kelompok 5 yang pada kali ini untuk mempresentasikan materinya, yaitu Kak Amanda Juliani Putri, Kak Najwa Sabrina Dinanti, dan saya sendiri Ghazali Rahman. Baik, tidak berlama-lama langsung masuk saja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa saja sih yang akan kita bahas di dalam materi kali ini? Nah, jadi terdapat berbagai poin yang akan kami bahas kali ini. Terdapat 11 poin, yaitu yang pertama definisi dewasa awal, terus yang kedua bagaimana ciri-ciri masa dewasa awal itu, ketiga tugas perkembangan masa dewasa awalnya bagaimana, terus kematangan sosio emosi masa dewasa awal, terus ketertarikan sosial individu masa dewasa awal, adaptasi diri individu dewasa awal dengan pekerjaannya, terus pengertian keharmonisan keluarga, ciri-ciri keharmonisan keluarga, terus aspek keharmonisan keluarga, yang ke-10 fungsi keluarga, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Nah, masuk ke poin pertama mengenai definisi atau apa sih sebenarnya masa dewasa awal itu. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu nih apa yang dimaksud dengan dewasa awal atau dewasa dini itu. Tapi mungkin izinkan saya untuk menjelaskan secara spesifiknya sebentar. Jadi, dewasa awal ini merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Nah, peralihan yang dimaksud di sini itu adalah peralihan yang tadinya dari ketergantungan menjadi mandiri. Nah, baik dilihat secara ekonominya, aktualisasi dirinya, dan pandangan masa depan yang lebih realistis dan terstruktur tentunya. Untuk lebih jelasnya di sini saya mengambil salah satu pengertian yang dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu yang biasa disebut Sandrock, yang menyebutkan bahwasanya masa dewasa awal adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk masa transisi dari remaja menuju dewasa. Nah, masa transisi ini itu dari untuk masa dewasa awal ini itu rentang usianya berkisar antara 18 sampai 25 tahun,
yang mana masa dewasa ini ditandai individu yang senang melakukan kegiatan yang bersifat eksplorasi dan eksperimen. Nah, mungkin sedikit dan cukup lebih jelas ya teman-teman. Nah, slide selanjutnya mengenai bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri dari masa dewasa awal ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari segi kematangannya dan dari segi perkembangannya. Seperti yang teman-teman lihat dari PowerPoint di layar, dilihat dari segi kematangannya ini terdapat 3 macam ya, baik dari dewasa secara fisik, terus dewasa secara psikologis, dan dewasa secara ekonomi. Nah, kalau dewasa secara fisik ini berarti ciri individunya ini dapat kita lihat sama-sama dari ciri-ciri fisiknya dan organ-organ reproduksi yang telah berfungsi secara optimal. Untuk yang dewasa secara psikologis ini berkaitan dengan bagaimana kemandiriannya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solvingnya itu bagaimana juga. Dan di sini diharapkan individu itu telah mencapai aktualisasi dirinya. Terus yang ketiga ini mengenai dewasa secara sosial ekonomi yang dapat kita lihat dari bagaimana kemampuan individu itu untuk lebih mandiri yang terkait membiayai kebutuhan hidup sendiri, terus kemampuan problem solvingnya, kemampuan menerima dirinya, kemampuan menerima keberadaan orang lain, terus kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional, serta masih banyak ciri-ciri lainnya. Selanjutnya kita lihat dari segi ciri dari segi perkembangannya, yaitu dengan usia reproduktif, terus usia penguatan letak kedudukan, usia produktif, terus usia penuh problematika. Nah, mungkin di sini seperti yang teman-teman tahu terkait problematika ini itu terkait berbagai permasalahan yang ada pada individu. Selanjutnya usia tegang dalam hal emosi. Ada masa keterlasingan sosial, masa komitmen, terus masa ketergantungan seperti masih ketergantungan kepada orang tua dan hal lainnya yang seperti organisasi atau instansi. Terus selanjutnya masa perubahan nilai dan masa kreatifnya dalam berbuat apa yang diinginkannya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan dewasa awal dan bagaimana ciri-ciri dari fase tersebut. Nah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Amanda Juliani Putri. Kepada Kak Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan dewasa awal atau dewasa dini. Jadi menurut Harlock ada beberapa tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama ada mendapatkan pekerjaan dan memilih teman hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama dengan pasangan hidup dan membentuk keluarga. Yang ketiga, membesarkan anak-anak. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, keenam, bergabung dalam kelompok sosial. Kematangan sosio-emosi pada masa dewasa dini atau dewasa awal. Jadi ketika individu memasuki masa dewasa awal, akan terlihat adanya kematangan emosi dalam dirinya. Individu dalam masa dewasa awal memilih norma-norma yang dirasa baik untuk dirinya, serta mereka berusaha untuk mempertahankan norma-norma yang mereka pilih. Menurut Jean Piaget, kematangan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengontrol emosinya dengan baik. Individu dikatakan memiliki kematangan emosi akan tidak mudah terpengaruh dengan stimulus yang berasal dari internal maupun eksternal. Lalu di sini ada ketertarikan sosial individu pada masa dewasa awal atau dewasa dini.
Ketertarikan sosial individu terjalin dalam ruang lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Ketertarikan sosial individu merupakan sebuah gambaran dalam sikap seseorang untuk lebih mengenal orang lain atau lebih mengenal di lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi adaptasi pekerjaan pada individu dewasa awal. Menurut Harrisburg, sikap kerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sikap kerja yang menopang masyarakat. Sikap kerja ini menganggap pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan. Yang kedua, sikap kerja yang melibatkan ego. Kemudian, terdapat 3 kriteria penilaian penyesuaian pekerjaan, yaitu yang pertama, prestasi dalam bekerja. Yang kedua, perubahan pekerjaan atas kemauan pribadi dan tingkat kepuasan yang dapat dinikmati oleh pribadi. Yang ketiga, yaitu keluarganya serta status sosial ekonomi yang akan dicapai. Kemudian, keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga ini merupakan ketahanan keluarga secara psikologis dan secara sosial. Keharmonisan keluarga juga merupakan fondasi dari beberapa aspek penting dalam kehidupan, seperti motivasi belajar, tingkat spiritual anak, serta perkembangan kepribadian anak. Adapun ciri kematangan dari keharmonisan keluarga yaitu yang pertama adanya ketenangan jiwa, yang kedua hubungan yang harmonis antara individu, yang ketiga terjaminnya kesehatan secara jasmani, rohani, dan secara sosial. Yang keempat, tercukupinya sandang, pangan, dan papan. Yang kelima, adanya jaminan hukum, terutama jaminan pada hak asasi manusia. Yang keenam, tersedianya pelayanan pendidikan. Yang ketujuh, adanya jaminan di hari tua. Dan yang kedelapan, tersedianya fasilitas yang layak. Kemudian, keharmonisan keluarga memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama saling menyayangi, yang kedua saling menghargai, yang ketiga perhatian dan komunikasi antar keluarga, yang keempat memiliki waktu untuk keluarga, yang kelima meningkatkan kesejahteraan secara spiritual dan meminimalisir konflik. Kemudian ada fungsi-fungsi keharmonisan keluarga. Fungsi keharmonisan keluarga yaitu yang pertama fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran yang pertama dan utama bagi seorang individu. Pendidikan dalam keluarga dimulai sejak dini hingga dewasa. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling berpengaruh terhadap mental dan perilaku seorang individu. Kemudian yang kedua ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini adalah keluarga adalah lingkungan pertama yang mengenalkan anak pada lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas. Kemudian keluarga juga mengajarkan bagaimana tumbuh menjadi masyarakat yang baik dalam proses interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi perlindungan. Jadi keluarga ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dari lingkungan sekitar yang toksik dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Kemudian yang keempat ada fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini yaitu keluarga dapat memberikan kehangatan dan menyalurkan perasaan cinta dan damai pada seluruh anggota keluarga. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi religius. Keluarga itu sebagai tempat yang pertama untuk mengenalkan ajaran keagamaan kepada anaknya. Hal ini juga berkorelasi dengan fungsi keluarga edukatif. Dalam fungsi keluarga religius, keluarga memberikan pengajaran dan penanaman nilai-nilai agama yang dianut dan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sebagai umat beragama yang beriman. Kemudian yang terakhir ada fungsi rekreasi. Keluarga itu sebagai rumah dan tempat yang nyaman untuk beristirahat dan melepas penat dari hiruk-pikuk aktivitas di luar rumah. Keluarga juga sebagai tempat terbaik untuk menghilangkan stres dan menciptakan kehangatan, kebahagiaan, serta kasih sayang.
Kemudian ada faktor keharmonisan keluarga, yaitu yang pertama tingkat komunikasi interpersonal. Yang kedua ada tingkat ekonomi keluarga. Jadi tingkat ekonomi keluarga ini juga menentukan faktor keharmonisan keluarga. Menurut Jorgensen, dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga. Tapi ini tidak berarti keluarga yang tingkat ekonominya yang lebih rendah mengindikasikan ketidakbahagiaan keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, sikap orang tua. Sikap dan pola asuh anak dari orang tua sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, terutama dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua dengan pola asuh otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang. Anak tidak bebas dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian, pola asuh orang tua yang permisif cenderung mendidik anak dengan pola asuh yang tidak bebas dan tidak terkontrol, karena apa yang dilakukan anak tidak pernah mendapat bimbingan dari orang tua. Kedua pola asuh tersebut memberikan peluang besar terhadap anak untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Sedangkan pola asuh orang tua yang demokratis dapat mendorong perkembangan anak ke arah yang positif. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Maka interaksi sosial yang harmonis antara unsur dalam keluarga akan dapat terciptakan lebih baik. Sekian materi dari saya kembalikan ke... Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya. Jadi masa dewasa awal ini adalah masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa yang rentang usianya masa dewasa awal ini berkisar antara 18 sampai 25 tahun yang ditandai dengan individu ini yang senang bereksplorasi dan bereksperimen. Tanda-tanda seorang individu telah memasuki masa dewasa awal ini dapat kita lihat dari ciri fisik dan organ reproduksi yang telah berkembang dan berfungsi secara optimal. Nah, secara psikologis dari secara sosial ekonomi pada masa ini sudah dapat terlihat kematangan dalam dirinya. Individu dewasa awal ini juga sudah dapat membedakan nilai dan norma yang baik dan berusaha mempertahankan nilai dan norma tersebut, serta tentunya pada fase ini terdapat tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Baik, telah sampailah kita di penghujung penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak materi ini, dan juga tak lupa kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya, serta terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen. Saya Ghazali Rahman, mewakili teman-teman kelompok 5 dan selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.